Sebagai seorang muslim yang baik, seharusnya kita tahu tentang sejarah peperangan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika pada zaman itu umat muslim menjalankan ketaatan kepada Tuhannya, dan puncak ketaatan sering terjadi di waktu subuh. Mengapa waktu subuh menjadi sangat berarti bagi kaum muslimin pada zaman itu? Dengan penuh keyakinan disertai dengan ketaatan, ternyata waktu subuh menjadi waktu terbaik dalam sejarah Islam. Sejarah peperangan membuktikan di Perang Khibar, Perang Khandaq, Perang Uhud, Perang Bani Sulaim, Perang As-Swaik, Perang Anmar, dan masih banyak perang lainnya, menjadi sejarah bahwa dengan menjaga sholat subuh terjadilah kemenangan dan ketaatan. Kenapa doa umat muslim saat ini tidak setajam doa umat muslim dahulu, bahkan kalah dalam beberapa lini kehidupan? Bukan karena kita yang tidak hebat, tetapi kitanya lah yang kurang taat. Ini saya kasih rahasia kepada bunda-bunda semuanya. Di perbatasan Jordan dan Palestina ada sekerompolan ulama waktu Syekh Malik namanya, Syekh Tariq Malik. Dalam perjalanannya ke sana, dia melihat sekerompolan dekat perbatasan itu ada tentara-tentara Israel. Lalu tentara-tentara Israel ini tiba-tiba keluar dari campnya, diperhatikan sama Syekh Tariq dari jauh, mengintip-ngintip masjid di Palestina. Ada masjid di perbatasan itu, dia ngintip-ngintip waktu subuh kayak gitu. Pas ngintip berbalik ketemu Syekh Tariq, apa yang kau intip? Kata Syekh Tariq. Tidak, aku sedang mengintip jemaah sholat subuhnya di masjid. Kenapa? Apa hubungannya? Kenapa kau ngintip? Lihat jawabannya. Di kitab kami, di kitab Yahudi, kata dia, tertulis kemenangan Islam itu akan terjadi kalau sholat subuhnya sama kayak sholat Jumat. Kaget Syekh Tariq. Kalau sholat subuh kayak sholat Jumat. Tapi karena ku lihat di masjid masih sepi, maka kami tenang saja. Dilihatnya masjidnya masih sepi. Kok gitu? Ya iyalah, sholat yang paling berat, sholat yang sebenarnya tempat membawa rezeki, sholat pembuka di setiap hari, umat Islam tak ada. Dan itu menggambarkan sholat-sholat yang lain juga pasti lemah, kata Yahudi tadi. Maka kami tetap tenang. Lantas, apakah kita sebagai generasi saat ini membiarkan kondisi ini? Sampai kapan kita hidup selalu dalam kekalahan dan selalu dalam kesusahan? Marilah bangkit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat ke-78. Mulai dari malaikat pembawa rezeki, malaikat pembawa kebaikan lainnya hadir dalam kehidupan kita ketika kita menjalankan sholat subuh. Assalamualaikum. Inilah kondisi masjid yang sepi. Inilah salah satu jalan untuk merubah kehidupan kita. Lantas, bagaimana cara memulainya? Dengan mengajak umat untuk menghidupkan sholat subuh berjamaah di masjid dan belajar Al-Quran. Inilah salah satu masjid yang menjalankan program SIDAP, Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran, yaitu Masjid Ismuhu Yahya. Program Pasar Bahagia memfasilitasi ibu-ibu untuk belajar Al-Quran, mulai dari sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan Pasar Bahagia. Karena Pasar Bahagia belanja cuma-cuma dan bayar pakai doa. Buah dari program Pasar Bahagia adalah banyak ibu-ibu yang setiap malamnya hadir di masjid ini untuk belajar Al-Quran. Dari pertama buka sendiri, dari buka ngaji jam balik Isya sampai jam 10. Habis ngaji nih supaya anak saudara saya bahagia, supaya dia akan ngaji. Alhamdulillah. Hai Pak Gistu, tanya saya. Aduh sedih saya Pak Gistu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak ada pasar bahagia ini di Semuyaya, membantu ekonomi saya, mendengar ceramah-ceramahnya, begitu baik santri-santrinya dan warga-warga setempat mendapatkan ilmu dan belanja. Dan saya berdoa agar rezeki-rezeki yang sini selalu lancar. Kepada donatur-donaturnya terima kasih juga atas relawan-relawannya. Alhamdulillah, makasih udah berkah memberi saya dan ibu-ibu setempat dan bapak-bapak setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para donatur diberikan rezeki dan kesehatan yang melimpah dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, sukses selalu. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Tentunya bukan hanya ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Jamaah sholat subuh di masjid ini semua difasilitasi untuk beramal soleh, yaitu dengan bersedekah subuh melalui celengan sidak. Karena jika kita bersedekah di waktu subuh juga disaksikan oleh para malaikat serta didoakan oleh para malaikat. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan untuk memakmurkan masjid di seluruh Indonesia, terutama untuk meningkatkan kualitas jamaah dalam sholat subuh. Amin amin ya rabbal alamin.